Ini adalah Hasan Khomeini, cucu dari Ruhollah Khomeini, pendiri Republik Islam. Dan Anda akan melihat dan mendengarnya berbicara sekarang. Satu hal yang sudah benar-benar mengguncang kesepakatan damai, bahkan sebelum diselesaikan. Musik ya tentu saja, karena kebaikan yang luar biasa yang telah Allah berikan kepada kita. Padahal sebenarnya kita bahkan tidak layak atau pantas menerima anugerah seperti itu. Darah suci telah ditumpahkan. Dan beberapa nama terucap dari mulut kita. Musik. Mungkin itu adalah sebuah kebaikan. Musik. Sebuah anugerah yang datang darinya. Hasil ini sampai kepada kita. Musik. Kamu bersamaku. Waktu ada di sisiku. Kebaikan dan semangat abadi ada bersamaku. Nah, itulah hasilnya. Jika kamu ingin mempertahankannya, kamu benar-benar membutuhkan konflik-konflik sia-sia itu. Yang merupakan hasil dari makna-makna itu. Hentikan itu. Musik. Kedua, semakin kita berusaha mulai hari ini, kita akan memulai jihad besar itu. Semua 39 hari itu menurut Nabi adalah jihad kecil. Musik. Mulai hari ini adalah jihad besar. Untuk mempertahankan hasil kemenangan ini, kita sekarang harus memulai jihad besar itu di dalam diri kita sendiri. Musik. Jadi kita akan menjadi lebih rendah hati di hadapan orang lain. Musik. Jadi semakin kita mampu berusaha, semakin jelas dan nyata bahwa dalam 39 hari ini kemampuan negara jauh lebih besar daripada hasil yang kita peroleh dari mereka. Musik. Kita harus melakukan pengepungan total melalui jalur laut, Tuan Menteri. Sebelum rapat dimulai, banyak yang mengatakan bahwa kita akan mampu mengatasi tantangan ini dengan menggunakan strategi baru. Musik. Sikap strategis yang sama dari orang-orang Amerika ini bisa menjatuhkan para raksasa besar dunia yang kita kenal. Kapasitas Republik Islam dan rakyat Iran jauh lebih besar daripada yang bisa kita simpulkan dari keseluruhan ini. Musik, musik, musik. Musik. Pernyataan itu disampaikan di Iran dalam pertemuan dengan para pengelola Kementerian Jihad Pertanian. Namun, bobot politik dari kalimat tersebut jauh dari sektor pertanian. Pernyataan itu muncul tepat pada saat Trump berusaha mengikat rezim Iran pada sebuah kesepakatan dan mencegah Teheran menjual kekalahan sebagai kemenangan. Kelompok religius Iran bereaksi seolah merasakan kepungan yang makin ketat. Alih-alih mengakui kelelahan militer, isolasi, dan biaya internal, mereka mencoba mengatur ulang narasi dan mempersiapkan masyarakat untuk fase baru perlawanan. Ini bukan pernyataan formal perang konvensional, tetapi merupakan pesan ideologis yang kuat terhadap Israel, terhadap Amerika Serikat, dan terhadap setiap bentuk konsesi nyata. Ketika seorang tokoh simbolis rezim berbicara tentang jihad besar segera setelah perang, pertanyaannya muncul, apa yang sedang dipersiapkan Teheran? Mengapa pernyataan ini muncul sekarang? Bagaimana Trump dan Israel akan bereaksi terhadap sandi keagamaan baru ini? Saya akan segera memberitahumu semuanya. Jika kamu suka konten langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Hasan Khomeini muncul mencoba mengubah situasi pasca perang menjadi mobilisasi politik. Pernyataan yang dipublikasikan oleh sumber-sumber Iran tersebut mengatakan bahwa rakyat Iran adalah pemenang mutlak dari perang baru-baru ini. Bahwa 39 hari sebelumnya adalah jihad kecil dan sekarang akan dimulai jihad besar. Dia juga meminta diakhirinya perselisihan internal dan menegaskan bahwa masyarakat Iran harus meningkatkan kemampuan bertahan mereka untuk menjaga apa yang dia sebut sebagai kemenangan. Pesannya mudah dipahami. Rezim ingin menghindari perpecahan dari dalam, mencegah rakyat menuntut pertanggungjawaban atas biaya perang, dan menjaga citra kekuatan melawan Israel dan Amerika Serikat tetap hidup. Pertemuan itu berlangsung di Iran, di hadapan pejabat-pejabat yang terkait dengan Kementerian Jihad Pertanian. Suasana birokratis tidak mengurangi dampak politiknya. Hasan Khomeini bukanlah sosok sembarangan dalam sistem Iran. Dia membawa nama belakang pendiri Republik Islam dan berbicara kepada basis religius yang menganggap setiap kata sebagai petunjuk arah.
Ketika dia menggunakan istilah jihad akbar, dia berusaha memindahkan perang dari ranah militer ke ranah internal, moral, sosial, dan politik. Dengan kata lain, kelompok religius mengajak masyarakat untuk menanggung lebih banyak tekanan, menerima lebih banyak pengorbanan, dan tetap setia pada rezim. Disinilah ungkapan Islamisme memperlihatkan situasi sensitif yang sedang dihadapi Teheran. Rezim tersebut baru saja melewati perang melawan Amerika Serikat, dan Israel melihat struktur militernya mendapat tekanan. Mereka melihat Selat Hormuz menjadi pusat krisis dan sekarang harus menghadapi kesepakatan yang diatur oleh Trump di bawah pengawasan internasional yang ketat. Pemerintah Iran berusaha mengatakan bahwa mereka telah bertahan, sementara kelompok religius berusaha mengatakan bahwa mereka menang. Namun, seruan dari Teheran itu sendiri menunjukkan bahwa rezim tahu bahwa perang sebenarnya belum benar-benar berakhir di dalam masyarakat Iran. Pertempuran berikutnya adalah untuk ketaatan internal. Dalam pertemuan G7, para pemimpin negara besar mendukung rencana Amerika untuk membuka kembali Selat Hormuz dan memperpanjang gencatan senjata yang masih rapuh. Sementara Trump mengatakan bahwa kesepakatan tersebut mencegah Teheran untuk mengembangkan senjata nuklir. Para pemimpin lain menuntut langkah selanjutnya. Nota kesepahaman itu masih meninggalkan poin-poin berbahaya yang belum tertulis. Rezim Iran mencoba membeli waktu dalam celah ini. Pernyataan Hasan Khomeini sejalan dengan gerakan ini. Di luar Teheran bernegosiasi, di dalam Teheran menyerukan perlawanan di hadapan publik luar negeri. Berbicara tentang kesepakatan, gencatan senjata, dan pembukaan Selat Hormuz kepada basis pendukung di dalam negeri, tetapi berbicara tentang jihad, kemenangan, dan pengorbanan. Kedua sikap yang berbeda inilah yang membuat Israel dan sekutu-sekutu Trump khawatir. Diplomasi mungkin bisa mencoba menahan konflik, tetapi mesin ideologi rezim terus memupuk gagasan tentang konfrontasi yang berkepanjangan. Israel menyambut situasi ini dengan penuh kecurigaan. Pemerintah Israel sudah menegaskan bahwa mereka tidak merasa terikat pada kesepakatan apapun yang tidak mempertimbangkan kepentingan keamanan mereka sendiri. Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa dengan atau tanpa kesepakatan, Iran tidak akan memiliki senjata nuklir. Hasan Khomeini mencoba menyampaikan versi lain kepada masyarakat. Dia berbicara tentang kemenangan, tetapi meminta perlawanan. Berbicara tentang persatuan, tetapi mengakui bahwa ada perselisihan internal. Berbicara tentang jihad akbar, tetapi menempatkan fase baru ini di dalam masyarakat. Rezim tahu bahwa perang eksternal menimbulkan tekanan internal. Keluarga-keluarga tertekan, ekonomi terhambat, sanksi, ketakutan, isolasi, dan hilangnya kepercayaan tidak akan hilang begitu saja. Dengan pidato keagamaan, jihad akbar digambarkan dalam tradisi agama sebagai perjuangan internal, batin, disiplin, pengendalian diri, dan ketahanan. Namun, dalam rezim seperti rezim Iran, bahasa ini mendapatkan fungsi politik. Ini digunakan untuk memberitahu rakyat bahwa mengeluh, memecah belah, mempertanyakan, atau menuntut dapat dianggap sebagai kelemahan di hadapan musuh. Kalimat itu menjadi alat kontrol sosial. Masalahnya tidak pernah hanya pada kesepakatan tertulis. Masalahnya adalah sistem tekanan yang diciptakan oleh Teheran di sekitar Israel, di Teluk, dan di berbagai titik di Timur Tengah. Upaya untuk mempersiapkan fase kedua melawan Israel lebih terlihat dalam bahasa yang digunakan daripada dalam perintah militer yang eksplisit. Rezim tersebut tidak perlu mengumumkan perang baru melalui surat resmi Berkop. Untuk menjaga konflik tetap hidup, cukup menghidupkan retorika perlawanan, menempatkan Israel sebagai musuh permanen, memperlakukan kesepakatan sebagai langkah taktis, dan mengajak masyarakat untuk menanggung tekanan baru. Inilah mekanisme yang mengkhawatirkan. Perang mungkin mereda di medan militer, tetapi tetap membara dalam retorika keagamaan. Setelah berminggu-minggu perang, tekanan ekonomi, dan ketidakpastian, berbagai faksi dalam rezim saling berebut menentukan jalan yang akan diambil. Sebagian ingin bernegosiasi untuk mengambil napas, sementara yang lain ingin memperkeras sikap agar tidak terlihat kalah. Israel mengamati permainan ini dengan seksama karena mereka sudah mengenal polanya. Rezim membutuhkan rakyatnya untuk percaya bahwa mereka menderita karena menang, bukan karena terpaksa berkonfrontasi. Mahal harganya. Saya Milson Alves Global, dan tujuan saya adalah terus memberi Anda informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas. Milson Alves.